Perempuan kedua termuda di lingkungan DPRD Kota Bandung, bener ya? Oh, betul. Setelah Walaupun nggak muda-muda amat. masih terlihat muda. Ya, harapannya sih punya rumah sakit Wih, tadinya. ya. Cuman setelah berjalan dengan waktu sampai akhirnya ada titik balik, saya banting setir ke manajemen bisnis internasional. Jadi, Ya. papa saya pun termasuk orang yang kecewa mungkin ya. Jadi ngerasa kamu udah bagus pakai jubah putih, udah Udah mirip dosen, dokter lah, udah kok dosen malah juga. dalam tanda kutip jadi tukang kayu. Iya. Saya jadi penasaran nih Teh. Berapa lama sih Teh Sherly itu bekerja sebagai bidan yang profesional? Nggak lama, karena setelah itu kan saya langsung ke dunia kampus ya. Jadi sekitar 3-4 tahun lah. Gampang nggak sih izin restu dari suami untuk maju ke panggung politik ini? Ini ceritanya lucu sebenarnya. Jadi saya jatuh dunia politik ini nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi lagi COVID. Ada yang jorokin ya? Suami saya. Itu suami saya. Oke, menarik. Lanjut Teh. Suami saya tiba-tiba nanya, kamu tuh sebenarnya cita-citanya apa? Oke. Ya kan? Dulu, terus cerita santai aja. Dulu tuh umur waktu 9 tahun ya, di saat saya kelas 4 SD, saya itu mau jadi menteri. Wih, Saya bilang gitu. agak unik nih. Kenapa jadi menteri gitu kan? Karena saya kesel waktu 4 SD, kecil, kita suruh hafalin nama-nama Betul. kabinet kan. Iya. Itu satu Harus hafal itu. kertas karton, Khususnya Menteri Pendidikan. fotonya ada, namanya ada, Iya, dan iya. namanya panjang-panjang. Betul. Kita 4 SD, bayangin coba. Aku bilang, suruh menteri apa, ngapain juga, kita nggak tahu kan Iya, namanya iya. 4 SD kan. Namanya panjang-panjang, terus ada fotonya gitu kan. Terus jadi singkat cerita, saya cuma ngerasa, oh ini anak 4 SD satu Indonesia, nasibnya sama nih kayak saya. Suruh hafalin Iya, kan. iya. Berarti kalau mau jadi orang hebat, orang besar, yang satu anak Indonesia kenal kamu harus jadi menteri. Betul. Jangan-jangan ini setelah dilihat sama presiden terpilih nanti direkrut nih jadi menteri. Amin. Saya cukup tertantang ketika Pak Prabowo, Mas Gibran ini mau membentuk satu kementerian khusus ya untuk makan siang gratis. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Mata Lokal Memilih. Kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir seorang wanita yang juga sudah dilantik menjadi seorang anggota DPRD untuk Kota Bandung, yaitu Teh Sherly. Apa kabar Teh? Kabar baik, Oke. alhamdulillah. Kalau untuk di partai namanya SIS ya? Sis, betul. Sis Kalau Sherly ya, PSI, berarti ya. sis Kalau and bro. dari PSI ya, dari Ya, PSI. betul. Oke. Kalau riset kecil-kecilan nih Teh, ini adalah perempuan kedua termuda di lingkungan DPRD Kota Bandung, bener ya? Oh, betul. Setelah Walaupun nggak muda-muda amat. masih terlihat muda. Setelah Angelica ya, Gerindra, dari ada Gerindra ya, 24 tahun. Yang beberapa waktu yang lalu juga sudah hadir di podcast Tribun Jabar. Oh, nah, Teh Sherly, kita coba lihat ya di media sosial ataupun di saat pelantikan, ya, kita coba pelajari masing-masing profil anggota DPRD Kota Bandung ini. Nah, cukup menarik perhatian nih Teh Sherly ini. Dari gelar-gelar yang dimiliki, ya, di belakang namanya itu tidak ada gelar politiknya, tidak ada gelar ilmu komunikasi, nggak ada. tidak ada gelar hukumnya. Nggak ada. Ini Saya nggak suka hukum kayaknya. Lebih ke medis ya, ke dunia kesehatan. Betul. Ya. Basically-nya apa nih, kebidanan? kebidanan kan. Kebidanan. Dan sempat nggak sih menjalankan profesi kebidanan Sempat. Jadi memang basically-nya itu kita tuh maunya kuliahnya kedokteran tadinya. Cuman karena memang mungkin kita berasal dari keluarga yang kurang ya. Jadi kan dari mampunya saat itu bayarnya kebidanan. Karena teman dokter bilang nggak usah kecil hati. Kalau emang mau ambil kandungan, kebidanan bisa kok. Ya sudah, akhirnya
masuklah kuliah kebidanan. Hmm. Singkat cerita masuk kuliah, lulus, ambil lagi kuliah untuk yang sains terapan untuk dosennya bidan, lanjut lagi manajemen rumah sakit. Ya harapannya sih punya rumah sakit Wih. tadinya. Ya. Cuman setelah berjalan dengan waktu sampai akhirnya ada titik balik, saya banting setir ke manajemen bisnis internasional. Jadi ambil kuliah lagi lah. Karena jadi kecemplung dulu, baru kuliah lagi. Akhirnya sekarang masih mahasiswa juga. Masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa kebetulan. Berarti untuk mendapatkan gelar doktor Doktoral ya? manajemen. Doktoral manajemen ya. Kalau doktoral tetap mahasiswa ya namanya. Mahasiswa Ya boleh lah ya kan. Ya, Harus jadi- belajar terus ya. Kita kan Oke. nggak boleh berhenti belajar. Oke. Nah, tadi kan fokus nih untuk dunia kebidanan. Emangnya dari awal itu kan cita-cita sebagai dokter ya? Cita-citanya Pengennya saya menjadi itu dokter. hanya ingin bekerja di mana di saat saya bekerja saya dapat uang dong, kita kan Ya. kalau kerja kita dapat uang, saya pun dapat pahalanya. Oke. Egoisnya kan kalau kita muda kan egoisnya, saya mau kerjanya begitu nih, biar dapat pahalanya, manfaatnya, dapat uangnya gitu kan. Awalnya seperti itu, tetapi ketika berjalan ternyata loh kok nggak bisa, hati saya nggak bisa gitu untuk Oke. dua nyawa lagi kan. Iya, Kalau iya. saya kan ibu dan anak, terus kayak wah saya nggak bisa nih kalau ambil untung di situ atau bagaimana itu saya nggak bisa. Jadi saya ngerasa nggak di situ jalannya gitu loh. Jadi ada cerita saat saya magang ya di suatu daerah. Jadi kan kalau bidan di daerah tuh anak pilek batuk juga ke saya kan. Betul. Jadi datang ya ada ibu-ibu bawa anaknya, terus berobat batuk, terus ya udah akhirnya saat itu hanya bayarnya 30.000. Mungkin buat yang masyarakat dengar itu 30.000 nggak seberapa ya Iya, iya. untuk berobat doang gitu kan. Tapi yang terenyuh saya itu adalah ketika dia keluarin uang dari sini, dari Oke. sini. Tidak dari Dari satu titik sini ya? sampai akhirnya ada di meja saya uang gumpal-gumpal itu, Kucel lah ya. kucel, lusuh gitu kan, 30.000. Terus ibu itu pulang. Aduh jadi mau sedih. Jadi di situ hati saya terenyuh. Jadi kayak saya ini nggak ambil uang ini saya nggak mati loh. Oke. Sebenarnya saya punya uang juga, saya Iya, punya iya. kerjaan juga kan. Tapi ibu ini kalau pulang dia makan apa? Karena saya tahu di desa itu pagi-pagi itu ibu ke toko beli beras sekantong doang buat dia masak hari itu. Iya. In that day, in the same time gitu. Just beli itu satu kali gitu kan. Jadi saya, aduh ibu ini udah beli beras belum ya? Kebetulan pagi-pagi. Disitulah saya ngerasa stop. Kalau kamu mau, karena kita masih muda kan, kita kan mau mapan ya kan. Iya, iya. Ini belum berkeluarga nih ceritanya? Belum, Oke. masih gadis. Oke. Jadi udah kalau kamu mau mapan, mungkin bukan ini jalannya. Di situ saya ngerasa benturan. Ya udah, akhirnya masuk rumah sakit, benturan lagi dengan sistem rumah sakit kan, yang apa-apa harus bayar dulu. Sedangkan Iya, iya. namanya saya nolong itu urgent kan, Betul. saya harus nolong dulu. Iya. Tapi di sini harus daftar Administrasi dulu gitu kan. dan Jadi sebagainya. kalau saya penuhin administrasi, nyawanya siapa yang tolong? Hmm. Kalau saya nolong nyawa, belum di administrasi, masalah nggak? Jadi saya, ini kok begini sistemnya? Saya bilang ini harus ada yang dirubah. Karena kalau kita udah bicara urgensi, nyawa, nggak bisa nunggu-nunggu loh, gitu kan? Iya, iya, iya. Nggak bisa nunggu administrasi dulu, daftar dulu, ini ada BPJS atau enggak? Sekarang iya. untung ada BPJS. Iya. Saat itu kan nggak Iya, ada. belum. Harus ada DP dulu. Waktu saya zaman dulu bidan. Bagaimana kayak gini? Akhirnya saya juga nggak bisa kayak gitu loh. Jadi, aduh saya nggak bisa di jalan ini. Makanya saya ambil kuliah jadi dosen itu, dosen Oke. bidan. Iya, iya. Jadi terakhir sempat mengajar di beberapa stikes sama Universitas Pamulang. Di situ sampai akhirnya ya tahulah namanya guru dosen ya kan, kerja dari pagi sampai malam, gaji bulanan Ya. gitu. Makanya akhirnya saya bilang saya butuh mapan karena saya berasal dari keluarga yang sederhana kan, bukan yang kaya gimana. Akhirnya lanjutlah saya banting setir ke kerja. Saat itu ada perusahaan interior design yang
butuh lowongan. Jadilah saya marketing di situ. Wah, makin gak nyambung lagi nih. Ya, akhirnya banting Oke. setir kan. Iya, Makanya iya, iya. papa saya pun termasuk orang yang kecewa mungkin ya. Jadi ngerasa kamu udah bagus pakai jubah putih, udah Udah mirip dosen, dokter lah, udah kok dosen malah juga. dalam tanda kutip jadi tukang kayu, Iya, iya, iya. ya kan? Cuman saya pikir ya saya mau maju di sini. Kalau saya di sini saya nggak nyawa orang loh, jadi nggak benturan dengan Iya. nurani saya. Pure bisnis ya. Betul, pure bisnis kan. Jadi kalau saya kerjain proyek kamu, cuan saya segini, kamu mau silakan, Iya. nggak mau ya sudah Betul. gitu kan. Jadi saya ngerasa tidak ada beban nurani di situ. Moralitas kita untuk nyawa orang tuh nggak dipermainkan lah. Iya. Nah akhirnya saya tekunin di sini, sampai akhirnya saya besar di situ. Begitu ceritanya. Oke. Sampai akhirnya saya butuh nih untuk lebih tahu tentang dunia bisnis, ambillah manajemen internasional bisnis Oke. itu. Baik, saya jadi penasaran nih Teh. Berapa lama sih Teh Sherly itu bekerja sebagai bidan yang profesional? Nggak lama, karena setelah itu kan saya langsung ke dunia kampus ya. Jadi sekitar 3-4 tahun lah. Oh, ya, Cuman kan lumayan. selama proses pendidikan bidan kita kan magang juga kan, banyak gitu. Oke, 3-4 tahun ya. Di dan- luar magang ya? Iya, dan di saat kita dosen juga kan kita masih terima konsulan gitu. Oke, oke. Setelah jadi bidan, jadi dosen, dan sebagai marketing ya di salah satu perusahaan. Iya. Marketing Nah, di gitu. situ sampai akhirnya saya buka perusahaan sendiri. Wih, Ya, keren, keren. lumayan. Di bidang yang sama? Bidang yang sama. Oke. Interior design. Dan di situ baru saya naik terus karirnya. Sampai sekarang tuh? Sekarang nggak terlalu ngoyo. Oke. Karena udah berkeluarga, jadi suami sempat suruh stop. Saya bilang, kebetulan proyek lagi jalan. Saya bilang, yakin mau di stop. Saya bawa lah ke tempat proyek, akhirnya, oh ya jangan di stop. Ya Oke, sudah, oke, akhirnya. oke. Cuman pesannya suami saya ya, kerja selagi kamu happy kerja, tapi kalau ngoyo harus ngejar-ngejar pagi siang sore malam nggak usah. Jadi kan, ya gimana pun suami bilang tulang punggung di saya, jadi bukan di kamu. Ya sudah. Oke. Jadi di Teh Sherly itu hanya tulang rusuk kali ya? Tulang Tulang rusuk. rusuk yang hilang ya? Iya. Oke, baik. Teh, kita penasaran ya. Meloncatnya nih ke dunia politik. Sudah punya suami dan sudah punya anak ya? Anak Sudah dua, punya anak. Jay dan Jeffy. Itu kan mungkin dengan statement suami, oke saya sebagai tulang punggung. Gampang nggak sih izin restu dari suami untuk maju ke panggung politik ini? Ini ceritanya lucu sebenarnya. Jadi saya jatuh dunia politik ini nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi lagi COVID. Ada yang jorokin ya? Suami saya, itu suami saya. Oke, menarik. Lanjut Teh. Jadi di saat pandemi kan semua olahraga tuh. Iya. Saya olahraga lah di suatu area ya, sama suami saya jalan. Terus akhirnya saya lihatlah sebuah kampus gitu kan. Ada kampus nih, karena suami saya tahu saya orangnya kerja kuliah, begitu aja sibuknya gitu kan. Jadi kalau mau cari saya di dunia kerja atau enggak di kampus gitu kan. Nggak mau kuliah lagi, enggak lah udah nanti aja gitu. Terus kayak gitu, suami saya tiba-tiba nanya, kamu tuh sebenarnya cita-citanya apa? Oke. Ya kan? Dulu, terus cerita santai aja, dulu tuh umur waktu 9 tahun ya, di saat saya kelas 4 SD, saya itu mau jadi menteri. Wih, Saya bilang gitu. agak unik nih. Kenapa jadi menteri gitu kan? Karena saya kesel waktu 4 SD kecil, kita suruh hafalin nama-nama Betul. kabinet kan. Iya. Itu satu Harus hafal itu. kertas karton. Khususnya Menteri Pendidikan. Fotonya tuh, iya. ada, namanya ada, Iya, dan iya. namanya panjang-panjang. Betul. Kita 4 SD, bayangin coba. Aku bilang, suruh menteri apa, ngapain juga, kita nggak tahu kan Iya, namanya iya. 4 SD kan. Namanya panjang-panjang, terus ada fotonya gitu kan. Terus jadi singkat cerita, saya cuma ngerasa, oh ini anak 4 SD satu Indonesia, nasibnya sama nih kayak saya. Suruh hafalin Iya, kan. iya. Berarti kalau mau jadi orang hebat, orang besar, yang satu anak Indonesia kenal kamu harus jadi menteri. Betul. Jadi mindset saya kalau mau terkenal itu bukan jadi artis. Kalau sekarang kan apapun jadi viral. Iya. Kalau saya jadinya dari kecil itu terbiasa kalau mau terkenal, kamu harus jadi menteri. Punya nama panjang. Oke. Biar semua orang hafalin nama Iya, kamu iya, gitu iya, kan. iya. Sampai akhirnya, oh begitu. Itu
ya berjalan dengan waktu ya sudah padam. Karena saya bilang, tapi saya nggak tahu menteri itu lamarnya di mana. Iya, iya. Saya bilang ke suami saya ketawa. Mm-mm. Dia bilang, ya nggak ada lamar lah kayak gitu mah, harus masuk parpol atau enggak jadi pengusaha, konglomerat gitu kan. Oh gitu ya, nggak tahu. Ya udah akhirnya, ya sudahlah kalau mau masuk parpol, masuk aja itu. Ada kan PSI, kan partai yang muda-muda, cocoklah di situ gitu kan. Karena dia melihat figur Grace Natali sama figur istrinya mirip-mirip nih gitu kan. Ya sudah akhirnya, kan kalau handphone tuh kalau kita ngomong suka dia tiba-tiba muncul kan. Nah tiba-tiba muncullah login PSI dari website. Saya iseng dong masuk, tiba-tiba respon pengurusnya. Pengurusnya ngajak gabung, masuk dalam kepengurusan karena melihat background juga kan cocok nih untuk di KPPI gitu-gitu, perempuan perlindungan anak gitu-gitu. Ya sudah, singkat cerita seperti itu. Akhirnya dari situ ya jalan sendiri, ngalir aja saya sebenarnya. Nggak ada ngoyo, nggak ada ambisi. Jadi cuman ya udah masuk. Terus tiba-tiba masuk, Bu jadi pengurus ini ya, masuk. Oke gitu kan. Ibu jadi wasekjen ya, iya oke. Sampai Bu jadi bendahara DPW, oke gitu. Jadi nggak yang gimana. Tanpa berpikir, wah pengalaman saya nol nih di politik ya. Tidak, karena oke aja ya. Karena kebetulan di PSI itu memang ada sekolah kaderisasi. Jadi dia itu semua kadernya itu harus ada tahapan itu. Nah, kebetulan itu yang menolong saya. Jadi saya banyak belajar dari sekolah kader itu. Dari mulai sedikit sampai level ke paripurna, lulus. Untungnya saya udah lulus semua. Jadi ya disitulah ilmu saya. Belajar sampai akhirnya saya ambil belajar ilmu politik singkat, ilmu komunikasi singkat, semua jadi saya panggilin itu karena saya perlu kan. Nah dari situlah mulai akhirnya tibalah masa pencalekan itu, ya kan, dimana saya juga nggak mau nyalek tadinya karena saya ngerasa saya sudah cukup, saya sudah apa yang saya raih, suami, anak, keluarga, pencapaian karir, saya sudah ngerasa sudah cukup aja gitu loh. Jadi ibu nanti caleg kan, maju, caleg tuh apa? Sampai saya tanya gitu kan. Saya caleg tuh apa? Saya nggak tahu. Iya kan kita harus penuhin kuota perempuan 30%. Oh ya silahkan, pakai aja KTP saya. Silahkan, tapi saya nggak bisa kampanye-kampanye, nggak ngerti itu kan. Ya sudah, sampai akhirnya kampanye pun otodidak. Jadi ditatar langsung dengan ketua DPW saya kan, Bro Marshall, ditatar langsung dengan tim-timnya semua, ya sudah. Jadilah saya di sini. Jadilah di sini dan akhirnya menjadi seorang anggota dewan ya, anggota DPRD Kota Bandung. Ya mungkin jalannya begitu. Dan perjalanannya ya cukup pada dasarnya akan kembali lagi untuk pengabdian ya. Betul. Masyarakat. Nah di situ saya ngerasa mungkin ini jawaban Tuhan juga. Oke. Di saat saya ngerasa doa saya penuh syukur, apapun itu, saya cuma bilang Tuhan, saya belum satu hal. Saya belum bawa manfaat buat orang banyak. Lantas, tapi saya harus ngapain? Karena kita udah di dalam rumah tangga, punya anak, ngurusin anak, tanggung jawab suami, rumah ya kan. Saya harus apa gitu kan. Tambah lagi kondisi pandemi seperti itu, kita mau gerak aja mikir gitu kan. Bagaimana ini gitu kan. Cuman ya sudah, terakhir saya cuma bilang Tuhan pakai saya. Sudah. Dan akhirnya ya semua kalau udah buka jalan Tuhan pimpin ya kita nggak bisa. Baik, cita-cita seorang gadis cilik berusia 9 tahun itu ternyata seorang menteri ya? Iya. Seorang menteri. Jangan-jangan ini setelah dilihat sama presiden terpilih nanti direkrut nih jadi menteri. Amin. Saya cukup tertantang ketika Pak Prabowo, Mas Gibran ini mau membentuk satu kementerian khusus ya untuk makan siang gratis. Nah itu di situ otak manajemen saya langsung berjalan. Oh ini sistemnya harus begini. Terus untungnya kita ada background kesehatan kan, jadi semua gizinya juga harus paham. Nah ya mungkin aja saya langsung bilang boleh nggak menteri itu? Tapi kan ya apa itu yang tidak mungkin ya? Ya namanya ingin kan boleh ya, tapi kan restu Tuhan turun atau tidak ya. Baik. Jalanin aja. Ya mungkin sedang digodok nih ya sama presiden terpilih. Mungkin sedang digodok. Amin. Oke. Ya, digodok baik. dulu.
di jadi anggota DPRD Kota Bandung ya. Tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa akan mengabdi lagi nih ke masyarakat ya. Insya Allah. Yang dilirik itu saat ini komisi berapa sih? Atau sudah ada pembagian? Belum ada pembagian, cuman memang sudah diajukan. Tapi belum sampai putusan, karena kan ketua DPRD-nya juga belum Iya. diputuskan ya, diputuskan ya. masih sementara. Kalau saya kebetulan dari PSI itu, kan dewan terpilih sebelumnya ada 3 ya, jadi tidak boleh di posisi yang sama selama berapa periode. Jadi selalu ada rolling. Jadi kebetulan kalau saya masuk ya rollingan saya di Komisi B. Oke. Komisi B yang tentang UMKM, tentang pemberdayaan perempuan. Ya saya bilang saya nggak masalah dimanapun itu. Karena kalau kita sudah turun dan mindset kita mau mengabdi ya, semua komisi itu baik. Betul. Semua komisi itu manfaatnya juga untuk masyarakat. Jadi dimanapun itu ya seperti awal saya nggak pernah ngoyo, dimanapun saya ditempatin saya siap gitu. Jadi ya harus dikembangin terus kan. Nah, apalagi turun ke konstituen nanti semua keluhan dari bidang apapun akan disampaikan ya ke TSRD ya. Betul. Apakah pendidikan, kesehatan dan sebagainya Harus akan dan itu bukan jadi masalah ketika kita di komisi A, B atau C karena sifatnya itu kita kolaborasi. Nggak ada satupun komisi yang memang akan berdiri sendiri itu nggak bisa. Jadi menyelesaikan tugasnya sendiri nggak ada ya. Jadi walaupun yang masuk ke saya tentang infrastruktur ya saya akan kolaborasi kan, kebetulan PSI sudah satu fraksi kan. Jadinya kolaborasi ke tim infrastruktur. Atau ke sekolah ya saya akan kolaborasi dengan itu. Itu gunanya tim. Nggak mungkin fraksi ini dibentuk sampai dipecah 4 terus kamu berdiri sendiri-sendiri. Oh nggak bisa. Harus kolaborasi. Berarti kursi PSI di DPRD Kota Bandung ini bertambah ya? Bertambah 1 saya. Berarti jadi 6? Enggak, dari berapa 3. kursi? Jadi 3 jadi 4? Iya, Bro Erik, Bro Chris Jul, sama Yoel, dan tambah 1 saya. Jadi pas satu jadi fraksi. 4 ya? 4. 4, wih, keren nih. Oke, masih muda, menjadi seorang istri, menjadi ibu. Nah, gimana nih untuk pengaturan waktu selama kampanye? Ya, itu kan nggak gampang sebagai pengusaha juga ya. Iya, betul. Sebagai pengusaha juga Cuman, itu. ya lagi-lagi seperti itu, apapun yang kita bisa jalanin. Nggak usah terlalu ngoyo. Jadi hari ini harus jalanin apa ya jalanin. Kalau untuk anak, ya itu pikiran khusus ya sebenarnya. Karena anak saya kan masih 9 tahun, 5 tahun. Oke, masih sangat-sangat ya, ini ya. Saya pun sampai cerita ke suami, aduh saya stres juga ini gimana gitu kan, mesti kampanye. Terus suami saya selalu support, ya selalu bilang, kalau kamu mau jalan, majulah, kita semua backup. Kita semua siap. Sampai terpilih pun saya bilang, aduh ini saya kepilih gimana ini gitu kan. Gitu, jadi saya sempat stres, ini anak saya gimana, sampai cuci baju gosok semua kan saya handle sendiri, ini gimana cucian saya gitu kan, saya mikir gimana ini gitu. Ya cuman akhirnya ya kembali lagi itu supportnya suami kan, dimana orang terdekat saya pasti dia selalu bilang, nggak usah dipikirin, kita semua di sini bisa handle. Jadi jalanin aja. Kalau memang kamu sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu, ya keluargamu pun pasti dipersiapkan untuk siap. Betul. Jadi ya itu yang bikin saya, oke, saya nggak terlalu mau mikir ya majulah gitu kan. Jadi ya suami saya yang agak ngerem sekarang. Jadi suami saya agak ngerem, ya bantu backup gitu. Untuk itu quality time-nya gimana? Quality ke suami time, dan anak-anak. Quality time selama selalu. kampanye ya, selama kampanye belum sekarang. Selalu. Kalau quality time, kebetulan saya kampanye juga seminggu itu turun 3 hari doang. Dalam jadi seminggu hanya 3 hari. Senin, Selasa, Rabu saya cenderung di rumah sama anak-anak. Itu ngapain urusin aja 3 hari? Kerjaan dan ya sama suami kan. Jadi weekend, Kamis, Jumat, Sabtu atau enggak Jumat, Sabtu, Minggu saya baru turun ke warga. Ya turun ketemu warga, sentuh warga, karena kebetulan saya bukan siapa-siapa. Masyarakat nggak kenal siapa saya, jadi saya perlu turun. Ya bawa program. Jadi bagi kacamata baca, kacamata frame yang buat minus, sampai dengan tebus murah minyak, tebus murah sembako, ya mana yang mereka perlu. Nggak semua titik itu sama programnya, treatmentnya pun beda-beda, tergantung
masyarakat itu perlunya apa. Iya, iya, iya. Dapat 6.000, akhirnya berhasil 6.500. Ya. dengan perjuangan awal, pencalonan awal dan perdana masuk Betul, di perdana. 6.000 ini ya. Ya. Kenapa Kota Syukur. Bandung ya? Kenapa Kota Bandung? Saya manut pimpinan. Oke. Kebetulan sempat mau ditaruh di Bekasi, sempat mau taruh di Cirebon. Kebetulan lagi Bro Giring juga di sini kan, Iya. RI-nya Jabar 1, ketua saya di provinsi Jabar 1, ya sudah akhirnya udah ditaruh di kota aja karena kebetulan Bro Giring saat itu masih ketum. Ya. Jadi kita setting di bawah itu harus orang-orang yang dalam tanda kutip petarung semua. Jadilah saya di sini. Oke. Di Dapil 6. Oke. Nah, tim belakang layar dari Teh Shirley ini dan Teh Shirley sendiri ya, di Hamin berapakah ya tim ini percaya nih, wah kita lolos nih. Apakah ada tuh beberapa anggota dewan yang Hamin 2 mereka sudah yakin nih, udah terpetakan secara matang. Kalau untuk Teh Shirley dan tim ini, Enggak apakah ada. Hamin 1 atau Ya, kebetulan mengalir saja? saya kan membentuk tim kan relawannya sebutnya Shirley Lovers ya. Wih, Ya, Shirley jadi Lovers. Shirley Lovers kalau Persyaratannya apa itu, Teh? pink hitam pink black pink gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau di jalan ketemu itu udah pasti pasukannya Shirley Lovers ya kan. Lovers, ya. Persyaratannya ya siap bermanfaat buat orang banyak Oke, aja oke. ya kan. Itu kita nggak sepede itu mungkin ya, karena Oke. kan masih baru ya. Tambah lagi belum pernah pengalaman. Jadi kita ya ikhtiar yang baik, jalanin yang baik, usaha yang baik, doa tuh pasti kan. Jadi sampai H- ya enggak lah ya. Enggak ya. Ketika semua perhitungan Tidak sepede itu ya. tidak, kebetulan tidak sepede itu. Jadi setelah perhitungan mulai ada, wah ini kayaknya si Shirley masuk nih gitu kan. Oke. Tapi belum Di hari tahu. H Enggak, atau H plus ya? udah plus. Jadi setelah pencoblosan lumayan nggak bisa tidur juga. Oh ya kan? gitu. Kepikiran juga ya? Setelah karena saya gini, kitanya memang mungkin tidak ambisi, tetapi gimana pun saya punya Punya tim. tim relawan, saya punya masyarakat yang percayain suaranya mungkin ke saya. Secara fisik mereka lebih lelah ya? Bisa dikatakan seperti itu, Iya. tetapi kan ada orang yang nyoblos itu kan satu suara itu berharga. Betul, loh. betul. Setelah saya kampanye ini baru saya tahu, oh kita nyoblos satu itu berharga sekali. Jadi kayak orang yang tersentuh sama orang yang tak tersentuh, dia coblos saya. Kalau seandainya saya nggak jadi, bagaimana? Itu bebannya di saya seperti itu. Jadi, aduh, ini kalau nggak jadi kecewa banyak orang. Bagaimana ini? Jadi stresnya di situ. Padahal kalau saya sendiri nothing tulus lah kita kan. Akhirnya begitu jalan, selang 4 hari kemudian lah baru bilang kayaknya si Shirley masuk nih, tinggal kursinya gimana. Ya semua relawan jadi saksi, semua udah lebih solid lagi kan. Lebih solid ya. Makin Lebih semangat semangat, ya. Lebih ya semangat bahkan ya. sampai begadang-begadang. Ada yang tim Shirley Lovers sampai Menjaga suara bergadang, itu ya? betul, karena Oke. khawatir terjadi di malam hari dan lain sebagainya. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.